Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didasari oleh berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan dimulai dari zaman dahulu hingga sampai sekarang ini. Nah, salah satu penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang berhubungan dengan ilmu geografi. Nah, itulah yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Jadi hari ini kita sudah memasuki materi bab 2 mengenai penelitian geografi. Nah, hari ini kita akan membahas apa itu pengertian penelitian geografi, apa ciri-ciri dari penelitian tersebut, dan jenis-jenis dari penelitian geografi. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video pembelajaran ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah karakter yang harus dikembangkan setelah mempelajari materi ini adalah karakter semangat dan rasa ingin tahu melalui sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar mengenai penelitian geografi. Nah, yang pertama sekali yang akan kita pelajari adalah apa itu pengertian dari penelitian geografi. Nah, sebelumnya mungkin kamu sudah mendengar kata penelitian. Nah, kita artikan dulu apa itu penelitian. Penelitian itu dapat diartikan sebagai kegiatan menyelidiki, mengembangkan, dan menguji kebenaran secara mendalam untuk memecahkan suatu permasalahan. Biasanya seseorang melakukan suatu penelitian karena ada sesuatu masalah yang ingin dicari tahu kebenarannya. Nah, untuk penelitian geografi dapat kita artikan bahwa penelitian geografi itu sebagai kegiatan ilmiah yang tujuannya untuk menguji kebenaran dan memecahkan permasalahan geografi atau yang disebut juga dengan gejala alam. Jadi, penelitian geografi ini dikhususkan untuk meneliti dan memecahkan masalah geosfer atau masalah-masalah yang terjadi di alam. Contohnya apa? Contohnya longsor, banjir, tsunami, dan gejala-gejala alam yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Itu dia penelitian geografi. Nah, yang selanjutnya itu adalah sifat-sifat penelitian geografi. Yang pertama, menggunakan ilmu pengetahuan sebagai landasan teori dan dilakukan secara sistematis. Jadi, penelitian geografi ini bukan hanya penelitian yang dilakukan secara asal-asalan ya. Jadi kita ini berlandaskan dari ilmu pengetahuan. Ada teori yang dijadikan sebagai landasan untuk meneliti. Dan penelitian geografi dilakukan secara sistematis. Artinya, penelitian ini dilakukan secara teratur. Sifat yang kedua, penelitian diawali dengan penemuan masalah geosfer. Nah, masalah geosfer yang dimaksud di sini adalah masalah-masalah yang terjadi di alam sekitar kita. Nah, contohnya seperti yang Ibu sebutkan tadi adalah longsor, banjir, terjadinya gempa bumi, terjadinya tsunami, kekeringan, dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam masalah geosfer yang akan diteliti nantinya. Sifat yang ketiga, menganalisis lebih mendalam terhadap suatu kajian geosfer. Artinya, permasalahan geosfer tadi dianalisis lebih mendalam nanti dengan menggunakan berbagai cara. Seperti itu. Yang keempat, menguji hasil penelitian yang telah dilakukan agar hasilnya lebih akurat. Nah, ketika nanti seorang ilmuwan melakukan penelitian geografi, dia sudah mendapatkan hasil sementara, maka dia harus melakukan pengujian ulang atas hasil penelitiannya tadi. Nah, ini bertujuan untuk hasil penelitiannya nanti akan lebih akurat seperti itu. Jadi, dilakukan lagi pengujian ulang. Sifat yang kelima, tujuan penelitian geografi adalah memecahkan suatu permasalahan geosfer. Artinya, bukan nanti hanya asal sembarang meneliti, tetapi kita harus menemukan apa yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah geosfer tersebut. Contohnya tadi masalah longsor, sudah diteliti, mengapa terjadi longsor. Nah, kesimpulannya nanti adalah apa yang bisa kita lakukan untuk
mencegah terjadinya longsor, seperti itu. Jadi artinya bukan hanya meneliti saja, mengetahui info-info mengenai longsor tersebut, tetapi kita bisa memecahkan permasalahan yang terjadi di alam, seperti itu. Contohnya juga seperti banjir. Kamu meneliti banjir yang terjadi di Jakarta. Kamu sudah mencari tahu apa penyebabnya. Nah, selain itu kamu juga harus mencari bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Artinya bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi banjir tersebut. Seperti itu. Jadi kita mencari pemecahan suatu masalah. Jadi ini dia 5 sifat penelitian geografi. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis penelitian geografi. Nah, jenis penelitian geografi ini nanti terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan itu terdiri atas penelitian eksploratif, deskriptif, dan satu lagi, itu eksplanatif ya, eksplanatif. Yang kedua itu berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaan. Terbagi lagi menjadi 3, yaitu studi kasus, survei, dan eksperimen. Dan penelitian geografi yang ketiga berdasarkan metode penelitian terbagi menjadi 2. Yang pertama penelitian kualitatif dan yang kedua penelitian kuantitatif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama berdasarkan tujuan. Nah, berdasarkan tujuan ini yang pertama adalah penelitian eksploratif. Explorer ya, yaitu menelusuri. Seperti itu. Jadi mari kita lihat penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara. Jadi kita melakukan wawancara kepada responden, nanti kepada masyarakat yang terdapat di lokasi penelitian. Kemudian kita melakukan observasi. Observasi ini artinya terjun langsung ke lapangan, melihat keadaan di wilayah yang akan kita teliti. Kemudian melakukan studi pustaka, artinya kita melihat dokumen-dokumen penting ke instansi atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan objek yang akan kita teliti. Kemudian penelitian eksploratif ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar gejala sosial dan fisik dan menemukan data yang berkaitan dengan itu. Artinya ada hubungan antara gejala sosial dan fisik. Contohnya kemarin sosial itu kan manusia, aktivitas manusia. Fisik itu adalah gejala alam. Contohnya terjadinya banjir. Apakah bisa aktivitas manusia mempengaruhi terjadinya banjir? Bisa. Nah, itu artinya pengaruh sosial dan pengaruh fisik itu saling berkaitan. Nah, kalau untuk penelitian eksploratif ini kita bisa menyimpulkan kata tanyanya di situ apa. Seperti itu. Jadi, apa masalah yang terjadi di wilayah itu? Yang selanjutnya adalah penelitian deskriptif. Ini kelanjutan dari penelitian eksploratif. Kalau sudah dikatakan deskriptif berarti menggambarkan. Nah, penelitian deskriptif ini menekankan pada penjelasan tentang penyebab masalah geosfer yang sesuai fakta. Jadi di sini intinya adalah kita mencari tahu apa penyebabnya. Maka biasanya kalau mencari penyebabnya itu kata tanyanya mengapa? Mengapa bla bla bla? Karena bla bla bla, seperti itu dia. Jadi penelitian deskriptif ini nanti itu menekankan pada penjelasan tentang penyebab. Apa penyebab terjadinya longsor? Apa penyebab terjadinya banjir? Apa penyebab terjadinya kekeringan? Seperti itu. Maaf, mengapa? Atau kata tanyanya mengapa ya? Tapi kita mencari tahu apa penyebabnya. Nah, yang selanjutnya itu penelitian eksplanatif. Kalau penelitian ini itu menekankan pada pengujian hipotesis untuk menemukan penyebab permasalahan geosfer. Nah, kalau tadi kan di deskriptif tadi kan kita sudah mencari tahu penyebab masalah geosfer, kemudian dijelaskan, digambarkan. Nah, setelah itu di penelitian eksplanatif yang ini, kita ini sebenarnya lebih ditekankan mencari tahu bagaimana cara memecahkan permasalahan tadi, seperti itu. Kita sudah menemukan penyebabnya, lalu kita mencari tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Maka kata tanya yang cocok untuk penelitian eksplanatif ini adalah bagaimana? Bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya longsor?
bagaimana cara yang bisa kita lakukan supaya di Jakarta ini tidak lagi terjadi banjir. Jadi artinya apa? Eksplanatif ini lebih menekankan pada mencari solusi. Seperti itu ya, mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di alam sekitar kita. Oke, yang selanjutnya itu ada berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaan. Ini juga ada 3. Yang pertama itu studi kasus. Nah, studi kasus ini dilakukan dengan cara studi lapangan dan wawancara. Artinya, kamu datang langsung ke lapangan. Kamu pergi langsung ke lapangan untuk melihat-lihat objek yang akan kamu teliti. Setelah itu, kamu melakukan wawancara. Siapa yang kamu wawancara? Bukan pohon-pohon ini yang kamu wawancara ya, aku bukan. Tetapi yang kamu wawancara itu adalah masyarakat yang tinggal di sekitar objek yang akan kamu teliti. Ini gambar penebangan hutan, penebangan pohon. Jadi kamu bisa terjun langsung ke sini, kamu bisa datang langsung ke wilayah ini untuk melihat-lihat permasalahan yang terjadi. Setelah itu kamu melakukan wawancara terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar hutan ini. Nah, ya, contohnya seperti ini ya, meneliti tentang alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertambangan yang berpotensi mengancam kelangsungan ekosistem. Jadi di sini ada alih fungsi lahan. Artinya tadinya dia awalnya ini adalah hutan, kemudian diubah menjadi lahan pertambangan, makanya pohon-pohonnya ini ditebang seperti itu. Sementara ini bisa berpotensi mengancam kelangsungan ekosistem karena pohon-pohon yang ditebang itu bisa merusak ekosistem di wilayah itu. Selanjutnya yang bagian B itu adalah survei. Nah, survei ini dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis. Hipotesis itu kesimpulan sementara dan mendeskripsikan hubungan antar variabel. Nah, hasil survei bergantung pada sampel dan informasi dari responden. Nah, artinya tadi kan yang pertama kamu lakukan itu kan studi kasus. Setelah itu kamu mensurvei. Nah, tadi kan kamu sudah bertanya-tanya di sini dengan melakukan wawancara. Nah, kamu kan sudah mendapatkan hasil wawancara itu. Maka, kamu bisa menarik kesimpulan sementara atau yang disebut dengan hipotesis. Nah, setelah itu kamu mensurvei langsung, yang dikatakan masyarakat itu betul atau tidak. Nah, makanya di sini hasil survei bergantung pada sampel. Sampel itu objek yang akan kamu teliti dan informasi dari responden. Artinya, apa yang dikatakan oleh masyarakat pada saat kamu mewawancarai mereka itu sebenarnya harus sama dengan apa yang terjadi di lapangan. Seperti itu. Makanya katanya, contoh, sampel ini tadi contohnya seperti lahan ini. Dan informasi responden ini melalui wawancara. Jadi kedua-duanya itu harus saling berhubungan dan biasanya sama ya. Jadi apa yang terjadi di lapangan itu biasanya sama dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat. Nah, walaupun begitu sebenarnya kalau kamu mewawancarai masyarakat mungkin ada data-data yang kurang spesifik atau data-data yang kurang jelas, informasi yang kurang jelas yang mereka sampaikan, maka kamu bisa melakukan survei kembali ke lapangan untuk melihat apakah yang dikatakan masyarakat itu betul atau tidak, seperti itu. Ya, ini lanjutannya. Yang ketiga itu adalah eksperimen. Nah, eksperimen ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Variabel ini adalah faktor-faktor yang saling mendukung ya nakku. Contohnya tadi longsor. Longsor itu termasuk satu variabel. Variabel yang lain yang bisa mempengaruhi longsor apa? Apa yang bisa menyebabkan longsor? Contohnya penebangan hutan, kemudian curah hujan yang sangat tinggi dan lain sebagainya. Itu saling mempengaruhi. Nah, eksperimen ini dapat dilakukan di laboratorium. Contohnya seperti ini. Jadi mereka ini melakukan eksperimen. Nah, contohnya itu kalau di geografi, contohnya kita bisa melihat kandungan atau zat yang terdapat dalam tanah atau air. Jadi, sampel air atau tanah itu dibawa ke laboratorium dan di situ kita lihat kandungan apa yang terdapat di tanah atau di air tersebut. Yang selanjutnya itu berdasarkan metode penelitian.
Yang pertama metode penelitian kualitatif. Nah, kalau penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Deskriptif itu disebut juga dengan penggambaran dan cenderung menggunakan analisis. Artinya penelitian kualitatif ini tujuannya adalah untuk menggali informasi-informasi terhadap permasalahan yang terjadi di kondisi sosial masyarakat. Jadi biasanya penelitian kualitatif ini berupa kata-kata atau berupa data. Yang selanjutnya itu penelitian kuantitatif. Nah, kuantitatif ini adalah penelitian ilmiah. Nah, ini kalau ilmiah ini berhubungan dengan pengukuran-pengukuran, berhubungan dengan ilmu alam yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur dalam analisisnya. Oke, untuk lebih jelasnya mari perhatikan tabel ini. Silakan disimak baik-baik ya. Di sini kita akan melihat perbedaan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama itu dari sudut pandang teori. Kalau dia penelitian kuantitatif, itu mencari penyebab suatu fenomena dan hubungannya dengan fenomena yang lain. Contoh, longsor. Apa yang menyebabkan terjadinya fenomena longsor itu harus dicari tahu di teori. Apa yang menyebabkan terjadinya longsor? Yang pertama, contohnya lereng yang sangat curam. Yang kedua, penebangan hutan liar atau penebangan hutan secara sembarangan. Kemudian yang ketiga, curah hujannya sangat tinggi. Maka dia bisa menyebabkan terjadinya longsor. Itu kuantitatif. Sementara kalau kualitatif itu memahami perilaku manusia dari kerangka berpikir dan tindakan orang-orang itu sendiri. Artinya yang di sini objek yang akan kita teliti adalah manusia itu sendiri, dan informasi yang bisa kita dapatkan itu dari hasil pikiran manusia itu tadi dan tindakan dari manusia itu sendiri. Kemudian pendekatan. Kalau dia penelitian kuantitatif, pendekatan yang kita gunakan adalah mengidentifikasi variabel objek-objek yang akan kita teliti tadi. Kemudian memilih sampel, memberikan perlakuan, dan menganalisis hasil perlakuan. Nah, contohnya tadi seperti longsor. Kita bisa melihat variabel-variabel yang mempengaruhi terjadinya longsor. Setelah itu kita memilih sampel. Sampel itu artinya objek yang akan kita teliti. Kamu mau meneliti daerah longsor di mana? Contohnya di dataran tinggi Karo. Setelah itu memberikan perlakuan artinya adalah dan menganalisis hasil perlakuan itu artinya adalah ketika kamu sudah meneliti terjadinya longsor di Karo, maka apa yang bisa kamu lakukan? Solusi apa yang bisa kamu lakukan? Nah, itu artinya pendekatan. Kemudian pendekatan untuk penelitian kualitatif yaitu observasi partisipan sehingga dapat memahami fenomena tertentu. Artinya kita mengobservasi partisipan itu artinya responden, orang yang akan kamu wawancarai. Jadi di sini dia pendekatannya itu kalau di kualitatif itu adalah dengan mewawancarai manusia, dengan mewawancarai masyarakat yang terdapat di sekitar penelitian tersebut. Kemudian tujuan dari penelitian kuantitatif adalah menguji dan membuktikan suatu teori dan menggunakan teknik statistik. Nah, jadi ini sama halnya seperti perhitungan ya. Kalau teknik statistik itu kita nanti akan menggunakan perhitungan. Jadi penelitian kuantitatif ini berhubungan dengan angka, di mana kita mau membuktikan teori itu betul atau tidak. Nah, jadi dia menggunakan teknik statistik dengan menggunakan perhitungan. Nah, kalau dia penelitian kualitatif, tujuannya itu ya bisa menemukan sebuah teori yang baru. Nah, kalau misalnya kamu sudah melakukan penelitian, ya bisa saja teorinya itu sama dengan teori sebelumnya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan itu bisa menciptakan sebuah teori yang baru. Kemudian dari segi pengumpulan data, penelitian kuantitatif ini itu variabel, sampel, hipotesis, dan data itu yang dikumpulkan benar-benar relevan dengan rancangan penelitian. Artinya, kesemuanya ini tuh harus sesuai dengan rancangan penelitian yang akan dilakukan.
Kalau dia untuk penelitian kualitatif itu mereka akan mengumpulkan data secara keseluruhan agar lebih memudahkan memahami fenomena secara utuh. Nah, contoh pengumpulan data tadi itu contohnya seperti melakukan wawancara. Jadi mewawancarai masyarakat, kemudian mengobservasi langsung ke lapangan. Kemudian melakukan studi pustaka, yaitu dengan mengunjungi lembaga atau instansi yang berhubungan dengan itu. Jadi mereka mengumpulkan data secara keseluruhan, ya, supaya hasilnya juga lebih jelas dan lebih akurat. Untuk instrumen penelitian, kalau dia kuantitatif itu dengan menggunakan angket. Angketnya itu angket itu artinya berupa daftar pertanyaan, kemudian wawancara. Nah, di sini juga bisa kita mewawancarai masyarakat yang terdapat di sekitar objek penelitian. Kemudian ada tes dan skala. Nah, ini biasanya ada perhitungannya. Nah, kalau untuk kualitatif itu instrumen penelitiannya adalah manusia. Ini primer ya, manusia. Jadi manusia yang menjadi objek utama yang akan kita teliti untuk mendapatkan informasi. Kemudian buku catatan juga dan dokumentasi. Dokumentasi ini ya kita bisa melihat hasil penelitian yang sudah dilakukan, hasil penelitian sebelumnya. Kemudian itu kan nanti ada berupa dokumen-dokumen yang terdapat di kantor-kantor lembaga atau instansi yang berhubungan dengan objek itu. Setelah itu, nah ini lebih jelasnya ya. Kalau dalam perbedaan data, kuantitatif itu berupa angka. Hasilnya nanti berupa angka. Ingat ya, berupa angka. Kemudian kalau penelitian kualitatif itu berupa datanya itu berupa data primer, informasi dan dokumen pribadi. Ya, sangat beda sekali ya. Jadi kalau di kualitatif itu nanti hasil datanya itu dalam bentuk informasi, dalam bentuk kalimat, dalam bentuk kata-kata. Tetapi kalau kuantitatif, semua dia dalam bentuk angka. Nah, untuk sumber data, penelitian kuantitatif itu bisa kita ambil sumber datanya itu dari populasi dan sampel. Populasi itu ingat, populasi itu adalah jumlah keseluruhan objek, sementara sampel adalah bagian dari populasi yang akan kita teliti. Kemudian sumber data kalau untuk kualitatif itu adalah subjek penelitian itu. Jadi kita sendiri nanti yang akan menentukan subjek penelitiannya. Seperti itu. Contohnya itu seperti melihat keadaan sosial ekonomi masyarakat Kabanjahe. Seperti itu. Kemudian untuk rancangan, kalau untuk penelitian kuantitatif itu dirancang secara pasti karena ini angka ya, karena ini angka dan tidak dapat diubah pada saat penelitian berlangsung. Jadi ini benar-benar sangat sistematis, ini tidak boleh diubah-ubah lagi, dan karena ini penelitiannya itu bersifat menghitung, maka ini harus dirancang secara pasti dan jelas dan tidak boleh lagi diubah-ubah. Nah, kalau untuk penelitian kualitatif rancangannya itu ya bisa berubah. Contohnya kamu sudah merencanakan apa yang akan kamu teliti, konsep apa yang sudah kamu buat, tapi rancangan itu bisa saja nanti berubah sesuai dengan realitas atau sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan, seperti itu. Jadi inilah dia perbedaan dari kuantitatif dan kualitatif. Ibu harap kamu bisa paham dan mengerti. Kalau misalnya nanti masih ada yang kurang paham, bisa kamu tanyakan di forum kelas kita, seperti itu. Jadi silakan lagi dibaca-baca kembali. Baiklah anakku, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga juga kalian bisa lebih mengenal masalah-masalah geosfer yang terdapat di lingkungan sekitar kalian yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk diteliti. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan tetap semangat. Terima kasih. Salam SFD. Semangat, Fraternitas Dina.